Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bunda Aisyah. Hari ini akan membahas tentang 6 kunci bagaimana caranya kita bisa belajar dengan cepat. Ini saya ambil dari seorang yang sangat luar biasa, yaitu Jim Kwik. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk biologis, jadi makhluk yang menyatukan antara fisik dan juga rohani. Jadi saat kita mempelajari sesuatu, maka dua unsur ini harus digabungkan, antara unsur emosional dan juga unsur fisik keadaan kita ya. Jadi kalau kita ingin mengingat sesuatu dengan mudah, maka kita harus melibatkan emosi kita di dalamnya. Saat kita sedang belajar sambil bernyanyi, maka kita akan lebih mengingat pelajaran itu karena ada nyanyiannya. Di sana ada emosi yang tertanam di nyanyian. Atau mungkin saat kita sedang jatuh cinta terhadap sesuatu, misal pelajaran atau apapun itu yang termasuk ke dalam hobi kita, maka kita akan mengingat momen-momen tersebut. Jadi kalau informasi yang kita dapatkan yang digabungkan dengan emosi kita, maka dia akan menghasilkan memori jangka panjang. Tapi ini dipengaruhi oleh suasana hati kita, perasaan kita, keadaan diri kita pada saat itu, sehingga pembelajaran akan lebih lama tersimpan di memori jangka panjang kita. Ini Jim Kwik memberikan tips bagaimana cara cepat belajar. Ada 6 cara. Yang kita singkat menjadi be fast. Be fast. Yang pertama adalah belief atau kepercayaan. Jadi kreativitas adalah sesuatu yang kamu lakukan, bukan sesuatu yang kamu miliki. Jadi itu harus kamu lakukan dulu baru kamu kreatif. Jadi tidak ada namanya ingatan yang pelupa atau ingatan yang tidak pelupa, atau mudah fokus atau tidak fokus. Yang ada adalah ingatan yang terlatih atau ingatan yang tidak terlatih. Jadi apa yang kamu lakukan itu mempengaruhi terhadap ingatan kamu. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang selalu mudah mengingat, maka kita harus banyak berlatih. Otak kita adalah komputer yang sangat besar, dan self-talk adalah programnya. Jadi kita bicara kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, itu merupakan program ya. Jadi kalau kita menilai diri kita pelupa, maka kita akan terprogram menjadi orang yang pelupa. Makanya apabila kita ingin menjadi orang yang kreatif, maka katakan kepada diri kita bahwa kita adalah orang kreatif. Jika kita ingin menjadi orang yang suka pekerja keras, maka katakan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang pekerja keras, orang yang rajin, orang yang semangat, dan lain-lain. Karena self-talk ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Makanya hati-hati berbicara terhadap diri kita sendiri. Yang kedua adalah exercise, latihan. Di sini latihan adalah lebih kepada latihan fisik kita ya, karena fungsi otak itu mengontrol gerakan. Jadi kalau bisa kita sisakan waktu kita, bukan sisakan ya, kita sisihkan waktu kita sebanyak mungkin minimal 10 menit untuk selalu melakukan olahraga tubuh, supaya dengan tubuh yang sehat itu kita akan mempunyai jiwa yang sehat dan semangat kita juga akan tumbuh gitu. Kalau kita jarang melakukan gerakan, hanya tidur-tiduran, malas-malasan di tempat tidur, maka semangat itu pun tidak ada gitu. Yang ketiga, forget atau lupakan. Maksud lupakan di sini adalah kita harus menjadi pribadi yang siap untuk belajar tanpa merasa kita lebih tahu daripada orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih pintar daripada orang lain sehingga kita menutup diri dari pembelajaran yang disampaikan oleh orang lain. Di sini kita harus belajar untuk melupakan atau mengosongkan gelas kita supaya kita siap saat diisi kembali oleh ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru ataupun dari luar gitu, di luar diri kita. Yang keempat adalah
aktif. Aktif di sini adalah kita aktif untuk bertanya, aktif untuk mencatat. Jadi jika kita ikut sebuah seminar atau apapun itu, kita membaca atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka bawalah buku catatan dan catatlah apa yang sudah kita dengar, ingat-ingat, dan jika ada yang tidak kita mengerti maka bertanyalah. Itu artinya kita aktif. Yang kelima, kita state, atau state itu keadaan. Keadaan ini juga mempengaruhi daya ingat kita ya. Kalau kita dalam keadaan yang rileks, keadaan yang kondisi alfa atau antara ngantuk dan rileks, maka kita akan lebih mudah mengingat sebuah pembelajaran daripada dalam keadaan kita bising atau dalam keadaan kita tidak nyaman. Di sini keadaan juga menentukan daya ingat seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah teach, mengajar. Nah, jika kita ingin mengingat apa yang kita pelajari dan kita mudah untuk mengingatnya, maka ajarkan kembalilah ilmu itu terhadap orang lain. Karena dengan kita mengajar, maka kita seperti mengulang 2 kali apa yang sudah kita pelajari, sehingga itu akan tertanam lebih kuat di otak kita, di memori jangka panjang kita, sehingga kita akan mudah untuk mengingat sesuatu yang sudah kita ajarkan dibandingkan sesuatu yang hanya kita pendam sendiri dan kita tidak ajarkan kepada orang lain. Di sini ada sebuah pesan yang sangat luar biasa ya. Kita itu hidup seperti sebuah telur, katanya Jim Kwik. Jika telur pecah karena kekuatan dari dalam, maka hidupnya akan berakhir. Jika telur itu pecah dari luar, maka hidup kita baru dimulai. Nah, makanya oleh karena itu kita harus semangat dari dalam diri kita sendiri. Kita punya niat yang kuat untuk merubah diri kita dulu, baru kita akan menjadi manusia yang hidup, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah prinsip kita adalah bagaimana caranya kita bermanfaat untuk orang lain, bukan bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu adalah prinsip kita sebagai orang Islam juga ya. Jadilah sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semoga tips ini bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita terus belajar, terus memperbaiki diri. Terima kasih sudah melihat channel Bunda Aisyah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.